Haleluya, shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena kita ada di menjelang dua hari menjelang tahun yang baru. Karena pemeliharaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kita boleh ada di hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan menyertai kita semua. Itu yang harus kita ingat. Itu sebabnya dalam kita memulai hari, dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, yang harus kita pegang adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita gak peduli apa yang dilakukan orang kepada kita. Yang kita tahu adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup merubah segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Bagian kita percaya, bagian kita berserah, bagian kita berharap kepada Tuhan, dan kita akan lihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya akan ada dalam kehidupan setiap kita. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini secara khusus saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Saatnya untuk kita buat sesuatu di media sosial kita agar ada banyak umat Tuhan juga boleh turut dikuatkan menikmati berkat-berkat Tuhan sama seperti kita sudah menikmati berkat Tuhan melalui program ini. Saya berdoa agar kita terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam hidup kita menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur, kami ada di 2 hari menjelang tahun yang baru. Di hari-hari akhir tahun 2021 ini, kami berdoa biar hikmat tuntunan Roh Kudus mengarahkan kami, menuntun kami untuk kami boleh mengerti akan setiap pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan tolong kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Tuhan arahkan kami dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna, sehingga hidup kami terus menjadi berkat, hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita untuk kita siap masuk tahun 2022. Iya kan? Karena 2022 kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sana, tapi yang kita percaya Tuhan menyertai kita sama sebagaimana Tuhan menyertai kita dan melalui tahun 2021. Amin. Maka tahun 2022, selama Tuhan ada dalam hidup kita, selama kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan lihat perkara-perkara dahsyat akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan ada satu peristiwa di mana Yesus mengajarkan kepada setiap kita tentang perumpamaan. Sudah dikasih dalam Tuhan tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Dalam Matius pasal 25 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Alkitab katakan begini, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Tapi yang saya mau garis bawahi bahwa ke-10 gadis ini sedang sama-sama menunggu kedatangan mempelai pria. Iya kan? Tapi Yesus sedang mengajarkan ada perbedaan. Padahal 10-10-nya sama-sama sedang menantikan. Tapi 5 diantaranya bijaksana, 5 diantaranya bodoh. Nah, apa perbedaan bodoh dan bijaksana ini? Ayat 3, perhatikan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Membawa terangnya, tapi tidak mempersiapkan. Nah, sedangkan gadis-gadis ayat yang keempat, bijaksana itu membawa pelitanya, tapi juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Jadi perbedaannya adalah mereka tidak berjaga-jaga. Mereka tidak mempersiapkan sesuatu untuk kedatangan sang mempelai pria. Mereka hanya hidup untuk saat ini aja, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, ini berbahaya. Itu sebabnya Yesus mengumpamakan, jangan bodoh, jangan jadi sama dengan gadis-gadis yang bodoh. Iya kan? Nah, dalam beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan tahun 2021. Kita akan masuk ke tahun 2022. Kalau kita mau jujur, mungkin ada banyak hal-hal bodoh yang kita lakukan di tahun 2021. Kita berdoa agar di tahun 2022 ini kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana.
Ada banyak hal-hal bodoh yang kita sudah buat di tahun 2021. Tapi kita mau melangkah di tahun 2022, kita mau meninggalkan kebodohan kita di tahun 2021 dan siap memasuki tahun 2022 dengan kebijaksanaan, dengan hikmat, dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Nah, saya pelajari saudara dikasih dalam Tuhan, kapan kita disebut bodoh oleh Alkitab. Yang pertama, kita dapat dikatakan oleh orang bodoh ketika kita menyimpan sakit hati, ketika kita menyimpan dendam, ketika kita menyimpan kemarahan dalam hati dan kebencian dalam hidup kita. Alkitab jelas katakan bodoh mereka yang menyimpan amarah di dalam dada mereka. Maksudnya apa? Kalau kita tahu itu dikatakan bodoh oleh firman Tuhan, maka jangan simpan dendam, jangan simpan benci, jangan simpan kepahitan, jangan simpan luka dalam hati kita. Kenapa? Karena hati adalah pusat kehidupan. Karena itu Alkitab katakan kalau ada orang yang menyimpan kemarahan dalam dadanya, dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena hanya orang yang marah meledak-meledak, orang yang menyimpan dendam, menyimpan benci, menyimpan kecewa, sakit hati dalam hatinya, itu dikatakan orang bodoh. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita nggak mau jadi orang yang bodoh. Kapan kita dikatakan orang bodoh? Yang pertama ketika kita menyimpan dendam. Kapan kita dikatakan orang bodoh? Ketika kita menyimpan benci, sakit hati, kecewa di hati kita. Saya berdoa ketika kita memasuki tahun 2022, stop ingat-ingat hal yang menyakitkan hatimu. Gak usah pusingin lagi orang-orang yang mengecewakan kita di tahun 2021. Kita maju melangkah, tinggalkan hati yang penuh dendam, tinggalkan hati yang penuh dengan benci, tinggalkan hati yang penuh dengan luka. Di tahun 2021 kita rindu memasuki tahun 2022 dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersih dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kapan Alkitab katakan kapan kita dapat disebut orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang sudah tahu firman tapi tidak melakukannya. Kita sudah tahu kebenaran tapi kita tetap memilih untuk melakukan dosa. Kita tetap memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sudah tahu kebenaran. Harusnya kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kita, tapi kita tetap lebih memilih untuk melakukan keinginan-keinginan daging. Kita tetap lebih memilih untuk menyimpan, melakukan hawa nafsu kita, melakukan apa yang ada dalam kedagingan kita daripada melakukan apa yang tuntunan oleh Roh Kudus. Alkitab katakan bodoh. Sehingga kita menjadi orang-orang bodoh ketika kita sudah tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya. Itu ngeri saudara, setiap hari kita dengar firman, setiap hari kita memuji menyembah Tuhan, tapi kita tetap tinggal dalam dosa kita, kita tetap tinggal dalam keinginan-keinginan daging kita, dan kita tetap melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sedang hidup di dalam dua dunia. Itu sebabnya hari ini Alkitab mengingatkan kepada setiap kita, firman Tuhan, renungan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan sampai kita jadi orang-orang yang bodoh. Kapan kita disebut bodoh? Yang pertama ketika kita menyimpan dendam, ketika kita menyimpan sakit hati, ketika kita menyimpan kebencian. Buat apa kita simpan hal-hal yang busuk, yang membuat hidup kita kotor, yang membuat hidup kita busuk di hadapan Tuhan? Stop membenci sesamamu, stop menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Dan yang kedua, kapan kita disebut orang bodoh? Ketika kita sudah tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya. Itu cuma sekedar tahu, sama seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang hanya menjadikan firman itu sebagai menghakimi orang-orang lain, tidak berlaku buat dirinya. Mengerikan saudaraku. Jangan sampai kita sudah tahu firman tapi tidak kita hidupi. Jangan sampai kita sudah tahu firman tapi kita tetap melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka Alkitab katakan kita akan menjadi orang-orang yang bodoh. Saya berdoa sehingga dalam kita mempersiapkan hari-hari terakhir di tahun 2021 ini, kita meminta sama Roh Kudus untuk menjadikan kita pribadi yang bijaksana. Sama seperti Musa berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah kita meminta kepada Tuhan secara khusus di hari ini untuk meminta hati yang bijaksana, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau melakukan firman Tuhan, hati yang tidak lagi menyimpan benci dan dendam dalam hati kita, amarah dalam hati kita, tapi hati yang siap dibaharui. Ketika kita memasuki tahun 2022, maka kita akan melihat pertolongan pembelaan Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diingatkan firman-Mu. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang menyimpan dendam, menyimpan benci, menyimpan sakit hati dalam hidup kami. Sehingga akhirnya kami membawa hati yang kotor memasuki tahun yang baru.
Tapi kami mau meninggalkan hati yang kotor, hati yang penuh dengan kebencian di tahun 2021. Kami masuk tahun 2022 dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersih. Karena itu kami meminta hati yang daripada Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang penuh dengan pengampunan. Allah berikan dalam hati dan kehidupan setiap kami. Kami tidak mau menjadi pelaku-pelaku yang hanya tahu firman tapi tidak melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Ampuni kalau selama ini kami menjadi orang-orang yang bodoh, yang hanya tahu kebenaran tapi tidak menghidupi kebenaran. Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar tahu akan firman-Mu. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Allah, urapi kami sehingga dalam kami mempersiapkan waktu untuk memasuki tahun yang baru dan mengakhiri tahun yang lama ini, kami tetap terus menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang terus mengerti akan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing umat-Mu Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kita jadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengerti akan kehendak Tuhan, dan orang-orang yang melakukan akan kehendak Tuhan. Sehingga kita memasuki tahun yang baru menjadi orang-orang yang penuh dengan kebijaksanaan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.